Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahil akhlaqana bil hilm. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bisalihin birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, segala puja puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Amin. Dan mudah-mudahan semua hajat, cita-cita dan keinginan kita diijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita kembali bersua di majelis ilmu ini. Saya pengen cerita sebentar. Jadi saya ini dan keluarga besar itu dulu itu nggak ada yang ustadz gitu. Jadi keluarga saya itu bukan keluarga ustadz, apalagi orang pesantren, apalagi kiai, nggak ada sama sekali. Tapi saya punya nenek itu senang sekali hadir di majelis ta'lim. Itu pokoknya majelis ta'lim dimanapun didatengin. Padahal usoli aja kagak hafal-hafal, udah setahun, 2 tahun, berapa puluh tahun aja usoli aja kagak hafal gitu. Terus sampai ya nama anak-anak saya iseng gitu nanya. Kebetulan di antara cucu-cucunya beliau punya anak 9. Di antara 9 anak itu yang paling dekat rumahnya itu rumah bapak saya itu, Allahyarham, dengan beliau. Jadi yang dekat dengan nenek ya cuma saya cucunya, rumahnya gitu. Jadi saya sering diajak ngaji segala macam. Iseng lah saya nanya gitu. Rajin banget sih ngaji, Nek. Ngerti juga kagak gitu. Orang Betawi kan. Ngaji mulu kagak ngerti apa-apa, padahal pulang juga masih kagak paham gitu. Boro-boro yang jauh-jauh. Usolli aja kagak hafal, saya bilang gitu. Jawabannya singkat, dia bilang gini. Gak apa-apa sih, gue mah gak pinter juga. Gue mah demen kalau di majelis ilmu itu berdoa, kata Pak Kiai, itu ada malaikat yang ngaminin. Jadi beliau itu senang hadir di majelis ilmu, yang dikejar pengen berdoa di situ. Ya, karena di situ ada malaikat yang mengamini doa-doa kita. Gitu. Di majelis ilmu itu kan ada malaikat kan, ya, menaungi kita dan mengaminkan doa-doa kita. Terus saya tanya, emang nenek pengen apa sih doanya gitu? Dia bilang satu aja, kok pengen banget keturunan gue ada yang jadi ustadz, kata dia. Itu aja. Jadi dari semua anaknya 9 itu nggak ada satu pun jadi ustadz. Bapak saya dikirim ke pesantren 2 hari atau 3 hari hilang pulang, selesai. Yang terakhir paman saya, beliau jadi guru lah sampai S2, tapi nggak ada basic pesantren, nggak ada, bukan ustadz gitu, guru sekolah SD, kepala sekolah. Nggak ada satu pun yang jadi ustadz, nggak ada sama sekali. Jadi beliau bilang, gue pengen ada anak cucu gue yang jadi ustadz, kalau jadi kiai gitu, bilang gitu. Ya, saya namanya bocah dulu apalagi hobinya main bola gitu, nggak ada ngaji, nggak ada apa gitu, nggak ada kepikiran. Sampai kemudian beliau meninggal, terus cucu-cucunya sudah mulai banyak yang ngaji. Sekarang itu dari 9 anak itu satu-satu masing-masing ada minimal 1 anak yang jadi ustadz sama ustazah. Ya, salah satunya saya, terus ada beberapa yang laki-laki itu jadi ustadz. Pokoknya dari 9 anak itu 1 itu ada gitu dari keturunan itu. Luar biasa. Ternyata, dan itu beliau sama sekali nggak pernah menyaksikan, nggak pernah ngelihat gitu, karena udah keburu meninggal kan.
Jadi meninggal belum ada yang jadi ustadz gitu, belum ada sama sekali. Sekarang sudah meninggal baru. Di situ baru saya sering mikir, ya Allah, iya ya, ternyata sederhana, simple kelihatannya. Tapi kalau Allah mau mengabulkan, nggak ada yang mustahil gitu. Ya. Sampai saya itu banyak juga yang nanya gitu, Ustadz, karena nama saya kan Ahmad Bani Hashim gitu. Ini Habib ya katanya. Namanya Bani Hashim kan. Dipikir Habib gitu. Saya bilang, saya sih pengen jadi Habib, cuma hidungnya kurang mancung saya bilang. Keturunan kiai nggak ada sama sekali, nggak ada keturunan kiai, nggak ada keturunan ustadz gitu. Ini saya bilang di antara doa dari nenek saya yang pengen punya anak cucu, ada yang jadi ustadz. Bukan cuma saya dan semua, saya bilang tadi 9 itu ada. Yang perempuan pun, yang anaknya perempuan nggak ada anak laki-laki, ada satu yang jadi ustazah. Sampai punya majelis taklim, luar biasa. Bikin musola sendiri, orang satu kampung ngaji sama dia semua, Insya Allah. Itu luar biasa itu berkahnya. Nah, sejak saya sadar itu, setiap kali buka taklim, saya selalu mengawali dengan doa. Gitu. Kalau dulu itu enggak, alhamdulillah selesai langsung hadirin. Karena enggak itu, pokoknya selalu saya awali dengan doa gitu. Kadang-kadang kalau sudah di akhir, sudah lupa gitu. Apalagi kalau ngaji udah malam, kalau doa dulu itu udah kemalaman gitu. Jadi saya di awal-awal. Karena ya itu di antara tengah-tengah kita ini ada malaikat yang memayungi kita, yang menaungi kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka panjatkanlah doa-doa. Meskipun ya itu tadi, kalau bahasa kasarnya ngaji nggak ngerti apapun nggak masalah. Yang penting kita di situ berada di majelis ilmu yang luar biasa, doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ceritakan realita gitu. Saya nggak cerita yang jauh-jauh kemana-mana, keluarga saya sendiri gitu. Ya. Mudah-mudahan bukan dalam rangka ujub, apalagi nauzubillah takabur, tapi dalam rangka mencari ibroh maksudnya itu ya. Karena ya kebaikan itu bisa Allah titipkan di mana saja kan. Jadi bisa saja kita menjadi seorang ustadz, padahal nggak ada keluarga kita jadi ustadz, bukan dari keluarga pesantren, nggak ada. Bukan berarti itu menjadi hambatan dan halangan. Jadi orang soleh itu idealnya orang tuanya soleh dan soleh, anaknya soleh. Tapi kan nggak melulu begitu. Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya pembuat patung malah. Tapi ternyata Allah jadikan sebagai seorang nabi. Ya, bisa saja. Yang penting kita harus berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan. Taib. Itu barangkali sekedar pengantar. Kita kemarin sudah menyelesaikan surat An-Nas. Berarti sekarang masuk ke surat berikutnya, itu surat Al-Falaq. Ini di surat ini Allah perintahkan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Yang pertama min syarri ma khalaq, keburukan makhluk. Yang kedua wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ini dari keburukan waktu. Jadi kalau ayat pertama, ayat kedua qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, keburukan makhluk, berarti ini keburukan makhluknya. Ya, fisik, secara fisik. Ayat ketiga min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan waktu. Jadi ada waktu-waktu yang bisa memungkinkan terjadi keburukan. Lalu 2 terakhir itu memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan yang enggak kelihatan, terselubung. Karena kita enggak tahu tuh. Ada ternyata orang-orang yang mungkin sering ketemu dengan kita, senyum, ramah, ketemu kita menyapa, tapi ternyata dalam kolomnya dia menyimpan hasad. Kita nggak pernah tahu. Atau boleh jadi nauzubillah min dzalik, ada yang kerjasama dengan dukun, nafasati fil uqad itu. Ya, nggak jauh-jauh ya orang-orang yang nauzubillah min dzalik punya perasaan hasad itu, kadang ya itu datang minta bantuan kepada dukun, tukang sihir, lalu memberikan nauzubillah min dzalik yaitu upaya-upaya buruk dengan bantuan dukun itu. Maka Allah mengajarkan kepada kita supaya berlindung dari syarrin nafasati fil uqad. Nah, ini dari 4 keburukan. Kalau di surat An-Nas cuma 1 saja keburukannya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu sudurin nas minal jinnati wan nas, itu menjelaskan al-waswas itu apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Siapa yang masuk kategori al-waswas? Bisa minal jinnati, bisa minan nas, dari manusia dan jin. Jadi musuhnya 1 aja dalam surat An-Nas. Di surat Al-Falaq musuhnya 4. Tapi beda senjatanya. Kalau di surat An-Nas senjatanya 3. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Musuhnya 1, 3 senjata untuk melawan 1 musuh. Sementara di surat Al-Falaq ini kebalikannya. Ya, 1 senjata, musuhnya 4 gitu. Beda ya.
Kenapa begitu? Di surat An-Nas itu 3 senjatanya, musuhnya 1. Di sini 4 musuhnya, 1 senjatanya. Yang pertama menunjukkan di surat An-Nas itu betapa bahayanya keburukan itu. Saking luar biasa besarnya bahaya itu, maka Allah perintahkan kita untuk membawa 3 senjata. Yang kedua di surat Al-Falaq bisa jadi kenapa cuma 1? Menunjukkan kalau kita sudah minta tolongnya ke Allah sebanyak dan sebesar apapun musuh, itu selesai gitu. Jadi menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Fakhruddin Ar-Razi sebagaimana dikutip oleh Abu Hayyan dalam Al-Bahrul Muhit, kenapa dalam surat An-Nas senjatanya 3? Karena di surat An-Nas musuhnya itu setan. Sementara di surat Al-Falaq musuhnya makhluk, bukan setan. Ya. Dampaknya berbeda. Setan itu target utamanya mencelakakan manusia di hari kiamat. Kalau makhluk mencelakakan manusia di dunia, itu kebanyakan itu. Kalau ada orang jahat misalnya, si A nauzubillah min dzalik jahat sama si B. Yang dijahatin apa? Dicuri hartanya, dijatuhkan dari jabatannya, apalagi dibikin nauzubillah min dzalik rumah tangganya rusak, dibikin kecelakaan. Ini semua duniawi gitu. Kalau setan bukan itu targetnya dia. Kalau setan itu nggak apa-apa di dunia hidupnya kaya, misalnya hidupnya berlimpah harta, rukun, dia mungkin punya jabatan yang tinggi, nggak masalah buat setan. Yang penting dia celaka di akhirat. Jadi semua aksesoris dunia ini didapatkan, tapi tidak bisa membuat dia masuk ke dalam surganya Allah. Itu targetnya. Nah, celaka akhirat lebih bahaya daripada celaka dunia. Gitu. Karena celaka akhirat lebih besar, makanya Allah ajarkan kepada kita minta perlindungan dengan 3 senjata. Karena bahayanya di akhirat. Sementara bahaya dunia sebentar, sehingga ya senjata itu aja cukup lah, nggak apa-apa gitu. Menunjukkan celaka perkara dunia ini seberbahaya apapun dia nggak ada apa-apanya dibandingkan celaka di akhirat. Ada hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'umi ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah fayasbighu atau fayusbaghu fin nari sibghatan thumma yuqalu ya ibna adam hal ra'aita khairan qad hal marra bika na'imun qad fayaqulu la wallahi ya rab." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Muslim, besok hari kiamat akan didatangkan orang yang waktu di dunia itu paling kaya. Sekarang siapa paling kaya di dunia? Siapa? Elon Musk itu. Mark Zuckerberg siapa namanya? Pemilik Facebook gitu ya. Itu kaya juga. Nggak tahu, saya nggak hafal siapa urutan pertama. Sule. Bill Gates saya pernah cerita ya. Bill Gates luar biasa kayaknya itu. Dia itu punya akuarium. Kalau kita akuarium isinya ya cupang, arwana lah paling mantep lah itu. Arapaima lah lumayan. Lohan. Kalau Bill Gates dia itu akuarium isinya itu paus. Coba bayangin paus segede apa tuh akuarium ya. Dan akuarium itu kan ukurannya nggak mungkin lebih besar dari rumah. Ya rumah kita akuarium ya kecil aja ukurannya. Kalau akuarium kegedean rumahnya kecilan nggak matching lah. Pasti akuarium itu lebih kecil daripada rumah. Jadi kalau buat ikan paus itu kan butuh seberapa besar itu. Berarti rumahnya ya dikalikan aja. Kalau kali 10 ya 10 kali lipat dari besar itu. Dan paus itu kan nggak bisa dikasih air keran begini, mabok dia. Dia mesti airnya air laut. Jadi kalau mau ganti air itu ngambil ke laut. Coba bayangin. Nah itu gambaran di antara gambaran kekayaannya.
Saya sih belum ketemu orang yang kaya banget gitu. Kalau kaya aja sih udah ya, tapi kalau kaya banget itu belum. Secara langsung maksudnya. Salah satu guru kami ada itu diundang ke salah satu orang kaya. Ini kalau direkam tidak kita sebut namanya. Jadi sampai gerbang rumahnya itu, turun di gerbang itu dijemput pakai mobil. Jadi dari gerbang ini ke pintu rumah ini itu dijemput pakai mobil, Pak. Kata beliau, nggak apa-apa saya jalan aja. Ustadz, jalan tuh jauh, kempor Ustadz kata. Masa sih? Ini kan udah gerbang rumahnya kan? Iya. Tapi dari gerbang ini ke rumah Sahibul Bait itu, oh itu jauh Ustadz. Betul, naik mobil itu jauh ternyata. Ya Allah, itu dari gerbang ini ke pintu rumah jauh. Kalau kita ya segini aja nih. Kalau saya ya paling 2 langkah nyampe udah. Kalau ada motor udah mentok antara gerbang sama pintu rumah itu. Luar biasa itu. Bagaimana dengan Qarun ya? Yang kata Allah Subhanahu wa taala dulu kan harta itu fisik. Kalau duit itu ya emas, perak gitu. Kalau sekarang kan bisa virtual ya. Jadi duitnya banyak. Tapi dia baunya cuma selembar aja gitu. Atau 2 lembar atau beberapa lembar bentuk kartu aja kan. Tapi kartunya itu unlimited, gesek berapapun. Tapi dia nggak bawa duit gitu. Kalau dulu kan Qarun itu masih belum ada seperti sekarang bank itu. Jadi uang itu fisik, emas ya emas. Dan itu perlu ada gudang penyimpanan. Di gudang itu banyak gudangnya itu. Sampai setiap gudang itu digembok, dikunci. Anak kuncinya saja itu dipanggul dengan 10 laki-laki besar, itu nggak kuat. Saking banyaknya tuh. Bukan, anak kuncinya itu. La tanu'u bil usbati. Surat apa itu Ustaz? Al-Qasas. Boleh kita buka surat Al-Qasas. Tiga lima apa ya? Kok apa nama aja mas? Musa qala Fir'aun ya ayolah ya qatal yang kehaman itu terus tujuh enam. Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Ayat 76. Ya, boleh Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati Ulil quwwah. بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Artinya sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu berbangga. Janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Nah, itu di mata Allah, tapi di mata manusia tetap dong orang pada ingin kan. Ya, meskipun sombong, meskipun kayak gimana, tetap aja. Kayaknya enak juga tuh kalau punya Alphard, ya, tetap aja gitu. Manusiawi. Nah, itu di ayat 79-nya tuh. Kayaknya sih enak gitu ya. Kayaknya Kayaknya enak. Enak tuh kayaknya.
Ayat 79-nya boleh dibuka, lanjut. Maka keluarlah dia, siapa maksudnya itu? Korun, ya. Oh. Nah, jadi orang-orang yang menghendaki dunia tetap aja ngiri lah. Lihat kemewahan dan kemegahan itu. Sebagai manusia biasa, kita juga sama lah ya. Ya manusia. Pengen juga gitu. Gimana caranya supaya nggak ngiri, Ustadz? Kita nganan. Itu baru nggak ngiri. Nganan. Supaya nggak ngiri ya nganan kita. Iya betul. Jadi ketahuan, nganan aja kan. Nganan, jangan ngiri. Jangan ngiri kan. Jadi itu kenikmatan dunia. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, nanti orang yang paling kaya banget di dunia ini, hari kiamat itu akan dicemplungin ke neraka bentar, celupin, tarik keluar lagi, sebentar doang, keluarin lagi. Tapi itu ditanya, hal marra bika na'imun qad, hal ra'aita na'iman qad, apakah waktu hidup kau pernah merasakan kenikmatan, kau pernah mencicipi keindahan dan kesenangan? Nyemplung ke neraka sebentar itu membuat kehidupan dunia yang begitu gemerlap, luar biasa dia nikmati, semua terhapus, terlupakan. Dia bilang, selama hidup nggak pernah saya merasakan nikmat sekalipun, kata dia. Ketutup tuh. Jadi paling kaya di dunia, nyemplung ke neraka bentar doang, dikeluarin lagi, itu udah langsung menghapus semua kenikmatan dia. Saking ngerinya siksa neraka. Nauzubillah min dzalik. Jangan kaya-kaya sih. Kaya tapi kayanya bikin kita tambah dekat kepada Allah. Nah, itu baru. Kayak Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Nah, gitu. Terus lanjutan hadisnya, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san. Terus akan didatangkan orang yang waktu di dunia paling melarat. Jadi kalau orang hidup di bawah garis kemiskinan, dia nggak di bawah garis kemelaratan. Saking melaratnya tuh. Paling miskin pokoknya, sengsara di dunia, nggak pernah sekalipun merasakan kenikmatan. Setelah itu dia termasuk orang baik nih, orang beriman. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dicemplungin ke surga bentar, keluarin lagi. Sebentar doang, keluarin. Ditanya, apakah hal marra bika bu'sun qad au syiddatun qad? Pernahkah kau merasakan kesulitan ketika engkau hidup? Dia bilang, enggak pernah ya Allah. Saya enggak pernah merasakan kesulitan sekalipun. Jadi sengsara dia puluhan tahun di dunia, dengan nyemplung ke surga bentar aja, ketutup udah tuh. Dia lupa semua kesulitan dan kesengsaraan itu. Insyaallah. Maka bahaya sekali. Ternyata masuk neraka itu, meskipun cuma sebentar, jangan. Ada yang enggak apa-apa lah masuk neraka bentar, tapi habis itu masuk surga, jangan ya. Aduh, jangan. Apalagi dibilang ada artis. Kalau di di surga ada bidadari, di neraka ada artis. Ada mungkin artis yang berbuat dosa maksiat, yang di dunia cantik, Sekwilda Bupati, seksi wilayah dada, buka paha tinggi-tinggi. Mungkin Mbah Henol, bodinya indah luar biasa, tapi begitu dia di neraka, posisinya terikat. Tangan ini terbelenggu di leher, kaki diikat, ditusuk, disetrika, digergaji, dikasih baju dari aspal atau besi yang dibakar sampai meleleh. Nauzubillah min dzalik. Itu cakep di mananya kalau udah begitu. Dikasih air, begitu dia minum, itu langsung kena, terpercik mukanya. Itu min ainin aniyah. Aniyah itu kata para ulama muntahal hararah,
panas itu kalau kita bakar, kita panaskan sesuatu kan naik nih suhunya 40 derajat, 50, 100, 120, nanti 1000 derajat, nanti berapa Kelvin, terus sampai mentok. Kalau udah mentok nih, udah nggak ada lagi hitungan derajat itulah aniyah. Jadi minuman penghuni neraka itu panasnya udah mentok ukuran derajatnya, udah nggak bisa kita hitung lagi. Coba lihat panasnya gimana tuh. Jadi dia sangat kehausan, begitu dia minum ini, percikannya aja langsung membuat mukanya meleleh terbakar. Percikannya doang itu. Yaghshil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqah dalam surat Al-Kahfi itu. Aduh ngeri. Jadi janganlah, pokoknya jangan nyemplung ke neraka lah. Walaupun sebentar. Itu sekelas nauzubillah min zalik. Ya kayak Bill Gates, kayak Korun ini yang kaya banget aja itu bisa ketutup tuh kesenangan dunianya dengan nyemplung sebentar. Apalagi yang nggak kaya-kaya banget. Apalagi yang mau di dunia miskin lagi. Waduh. Nauzubillah min zalik. Maka kita harus masuk surga. Amin. Pernah Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar itu kan seorang qadhi dia. Hakim lah, hakim agung lah kalau zaman sekarang itu. Itu dari rumah ke kantornya, itu naik kendaraan paling istimewa di zaman itu. Semacam Delman atau Dokar lah. Oh, zaman itu Dokar itu udah mirip-mirip Alphard, Ferrari sekarang itu. Itu dari rumah berangkat ke kantornya. Begitu setiap hari pulang. Sampai di tengah jalan dicegat oleh seorang Yahudi yang miskin. Sebentar, wahai qadhi. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kamu siapa? Saya adalah seorang Yahudi. Apa keperluanmu? Saya mau ngasih tahu aja, nabimu itu pembohong katanya. Hah? Maksudnya ente apaan? Saya pernah dengar nabimu itu bilang, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya buat orang beriman, surganya buat orang kafir. Sekarang saya dengan Anda, menurut keyakinan Anda, seperti yang disampaikan oleh Nabi Anda, siapa yang mukmin? Ya saya lah, kata Ibnu Hajar. Yang kafir, ente. Terus, nah kan, nggak benar nabimu. Nabimu bilang, dunia surga buat orang kafir, penjara buat orang beriman. Sekarang kau kaya raya, hidup bergelimang harta. Ini kan surga, kamu beriman. Sementara saya nih, Yahudi, miskin, udah jelek, udah nggak punya apa-apa, tempat tinggal nggak ada, luntang-lantung, melarat hidup saya. Padahal kafir. Mana tuh omongan nabimu? Berarti nabimu pembohong. Oh. Gimana kita Pak kalau dicegat sama orang non-muslim begitu, ditanya begitu? Hadisnya dhaif kali itu. Gitu boleh kita bilang. Sahih hadisnya ya, sahih riwayat Muslim. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Apa jawab Ibnu Hajar Al-Asqalani? Apa kata beliau? Nabi saya nggak bohong. Jadi dunia ini itu seperti penjara buat kami orang beriman, seperti surga buat kalian orang kafir. Kenapa begitu? Sekarang nih saya punya kendaraan mewah, punya rumah megah, punya harta berlimpah, punya jabatan yang tinggi, hidup serba diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dibanding apa yang saya dapatkan nanti di akhirat, di surganya Allah, ini tuh nggak ada apa-apanya. Ibarat makanan yang dikasih oleh penjaga sipir itu, dikasih buat tahanan. Ibarat begitu aja dibandingkan dengan surga. Sementara ente Yahudi, ente sekarang meskipun luntang-lantung, makan dari sisa-sisa bekas orang, masih tidur di emperan-emperan, itu kalau dibandingkan nasib ente besok di neraka, ini udah kayak surga, dia bilang. Begitu ya? Iya. Di neraka itu, kamu jangankan bisa begini, mau gerak aja nggak bisa. Kehausan nyari air aja nggak dapat. Kalau sekarang kehausan, kau bisa ambil keran, kau bisa ambil ke kolam, minum di situ. Meskipun itu mungkin kotor kelihatannya, tapi itu masih dapat. Nanti di neraka kamu gak dapat apa-apa itu. Begitu ya Imam? Iya. Kalau gitu saya masuk Islam aja deh katanya. Akhirnya dia masuk Islam. Daripada di dunia sengsara, di sono sengsara katanya. Mendingan masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Luar biasa ya. Itu kemampuan bernegosiasi seorang alim ya. Alim. Jadi kadang perlu juga ya kita menggunakan logika gitu. Karena ada orang yang nggak mempan dikasih ayat, dikasih hadis. Dia perlu diajak berpikir yang logis dan sehingga dia bisa nerima. Jadi jangan langsung orang nggak percaya sama Al-Quran, udah tinggalin. Orang nggak benar itu. Mungkin dia memang karena nggak beriman, dia memang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka ayat Al-Quran nggak mempan buat dia.
hadis nggak mempan. Nah, boleh jadi kita ajak diskusi, kita ajak berpikir. Nah, itu dia akan tergerak hatinya. Makanya kalau di pesantren itu kan ada istilahnya pelajaran ilmu mantik ya. Diajarkan kita logika berpikir. Jadi kalau berargumen seperti apa, ngomong seperti apa, berdalih seperti apa, itu diajarkan. Taib. Itu muqaddimah kandungan secara umum surat Al-Falaq. Kita masuk ke ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb Al-Falaq. Apa itu Al-Falaq? Para ulama berbeda pendapat. Ini saya kutipkan dari An-Nukat wal Uyunnya Al-Mawardi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kata Imam Hasan Al-Basri, Al-Falaq itu terambil dari kata falaqo. Artinya terbelah atau membelah atau terbelah. Sehingga kata Hasan Al-Basri, Al-Falaq itu adalah segala sesuatu yang terbelah. Misalnya kita buka surat Asy-Syu'ara ayat 63. Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Ya. Kata Allah, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke air. Dipukulkan oleh Nabi Musa, fanfalaqo, maka infalaqo, artinya terbelah. Nah, ini secara bahasa dari kata falaqo. Yang kedua surat Al-An'am ayat 95. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Ya. Kata Allah, innallaha faliqul habbi wan nawa. Di situ terjemahnya menumbuhkan. Secara bahasa menumbuhkan itu anbata. Anbata yunbitu itu menumbuhkan. Kalau faliqu itu secara bahasa artinya membelah. Kenapa Allah sebut membelah yang kemudian diterjemahkan menumbuhkan? Karena nih tumbuh-tumbuhan ini itu dia bisa tumbuh proses dari pembelahan. Di sini Allah katakan faliqul habbi wan nawa. Memang para ulama berbeda pendapat apa beda antara hab dengan nawa. Salah satunya hab itu biji yang satu keping, kayak padi, jagung yang nggak bisa dibelah tuh. Nah, itu masuknya kategorinya habba. Maka jintan hitam disebut habbatus sauda, bukan nawa sauda atau nawa aswad. Tapi habbah sauda. Kenapa? Karena dia satu keping, dia bisa dibelah. Gitu. Sementara nawa itu yang dua keping. Kayak misalnya mangga, jengkol, kacang.
pete. Nah, itu dua. Bentuknya dua keping itu. Biji ini baik yang satu keping atau dua keping, kalau tumbuh tunas, gimana caranya dia? Terbelah. Ya, baik yang padi ini ataupun yang biji jengkol misalnya, dia akan terbelah itu, keluar tunas. Dan tunas itu kan lemah ya, Pak ya. Tunas itu ya lemes sekali, senggol dikit aja patah gitu. Tapi amazing. Tunas ini dia bisa menembus dinding yang kokoh. Dia bisa menembus tanah itu yang sudah diinjak-injak itu, dia keluar menembus tanah itu. Dinding-dinding ini, rumah itu kalau nggak ditempati oleh orang itu 3 bulan, 4 bulan, itu retak keluar tumbuhan ya. Pasir, semen, bahkan aspal, bahkan coran itu, icor ya, jalan-jalan icor itu, beton, itu kalau jarang dilewati orang musim hujan, itu akan retak, keluar rumput. Bayangkan rumput yang lemah itu dia bisa menembus tembok, bisa menembus aspal, bisa menembus beton, bisa luar biasa. Itu kalau kita perhatikan ini kelapa. Kita kan ngupas kelapa itu, wah repot tuh Pak. Keras luar biasa. Tapi bijinya itu dia kan dari dalamnya kelapa itu ya. Nanti begitu keluar tunas tuh, dia bisa tuh membelah kulit itu. Keluar itu tunas yang lemah yang kita potes gitu aja gampang sekali. Dia bisa nerobos itu. Sabutnya. Batoknya juga, kan dia di dalam dia itu kan. Dalam dia keluar nembus batok kelapa atau serabutnya keluar. Kalau kelapa itu di bawah dipendem misalnya di tanah, dia akan nembus keluar tuh, dia akan cari celah itu bisa. Itu mana Rabbul Falak. Jadi Allah yang mampu membelah segala sesuatu sehingga tumbuhan ini faliqul habbi wan nawa, dia bisa keluar, bisa mendapatkan sesuatu untuk kehidupan. Luar biasa ya. Jadi kalau kita manusia nih merasa saya udah buntu Ustadz, udah mentok, udah nggak tahu lagi mesti apa nih, udah nyerah saya. Oh, jangan lupa kita punya Rabbul Falak. Rumput aja bisa tumbuh tuh. Tunas aja tuh. Kalau tunas kelapa punya pikiran, saya udah nggak mau tumbuh lagi lah. Kenapa? Ini ada cangkang kelapa, ada serabut, itu ditindihin lagi di bawah tanah. Ah udahlah, saya nggak usah tumbuh lah. Kita nggak akan makan kelapa sampai sekarang tuh. Tapi dia akan berusaha menembus itu sampai bisa keluar. Dan Allah akan memberikan jalannya. Gitu. Tinggal kita mau apa enggak gitu. Ini makna Rabbul Falak tuh dahsyat tuh, amazing. Kepompong itu. Kupu-kupu kan dari ulat tuh. Dia bisa masuk membungkus dirinya kan. Membungkus. Terus keluar dari kepompong itu sebagai kupu-kupu yang lemah. Ya, kupu-kupu yang lemah. Tapi dia bisa keluar tuh. Telur, cangkang telur. Bagaimana hewan yang kecil yang lemah itu dalam telur itu dia bisa menerobos cangkang itu keluar. Itu luar biasa tuh. Itu mana Rabbul Falak. Itu kalau bukan Allah mustahil lah, nggak bisa. Jadi Allah memberikan kemudahan dengan sifat Rabbul Falak ini, memberikan jalan kepada makhluknya. Nah itu kata Imam Hasan Al-Basri, makna Al-Falak adalah segala sesuatu yang terbelah. Kalau Ad-Dhahhak mengatakan Al-Falak itu artinya semua makhluk. Kenapa semua makhluk? Karena semua makhluk diciptakan oleh Allah itu dari proses pembelahan. Ya, dari sesuatu yang terbelah. Bumi dan langit ini dulunya satu. Dalam surat Al-Anbiya. Kata Allah, kanata ratqa fafataqnahuma. Ayat 30.
Jadi kata Allah, dulu langit sama bumi itu satu. Lalu fafataknahuma, kami belah, kami pisah. Itu awal penciptaan tuh Allah ciptakan jagat raya, satu dipisah. Setelah misah, bumi sendiri, langit sendiri. Bumi itu kering. Sampai kemudian Allah turunkan hujan. Di akhir ayat kelima surat Al-Hajj itu, kata Allah, wa tarol ardo hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma' ihtazzat warabat wa ambatat min kulli zaujin bahij. Dan kamu lihat bumi itu kering, hamidatan. Fa idza anzalna 'alaihal ma', lalu apabila kami turunkan air hujan ke bumi itu, ihtazzat warabat. Apa arti ihtazzat? Bergetar. Ihtazzat itu karena dia terbelah, terbuka. Warabat, dan tumbuhlah. Jadi karena ketimpa air yang tadinya keras, kering itu tiba-tiba terbuka, terbelah, keluarlah di situ. Warabat, ya bisa tumbuhan, bisa hewan. Itu kalau kita lihat ya, tanah-tanah yang kering itu, rawa, sawah, itu kalau musim panas kemarau panjang sampai kering, sampai meletak begitu. Ya, pecah-pecah gitu. Nanti kalau begitu datang musim hujan, ada air menggenang, itu ada ikan lele, ada ikan gabus, ikan betik, ikan sepat, ikan macam-macam lah itu, ikan patin. Itu siapa ya coba yang naruh bibit ke situ, Pak? Kemana kemarin waktu dia kering, kerontang, meletak itu, pada kemana itu? Kok begitu ada air dia keluar? Ah itu, fa idza anzalna 'alaihal ma' ihtazzat warabat. Tanah kering, tandus, ya. Ini bukan dataran rendah, tanah dataran tinggi, kering dia, nggak ada sama sekali. Begitu kena hujan, tumbuh-tumbuhan, rumput. Ini bibitnya siapa yang nyebar itu coba? Bayam itu kita lihat. Ini siapa yang nyebar tuh bibit bayam? Ya. Itu tumbuh tuh. Itu ihtazat warabat. Jadi terbelah, keluar dia tumbuh-tumbuhan. Itu kata Ad-Dhahhak, Al-Falaq adalah semua makhluk. Saya ngajar ini tafsir juga, terjemahan. Dia menerjemah dan menafsirkan, kita kasih tafsirnya. Ibu-ibu alumni IPB tahun 82 apa 83 gitu. Udah lulus, saya lahir aja belum. Berarti sekarang udah nenek-nenek lah begitu. Tapi mereka para pakar. Ada yang dokter, ada yang konsultan UIN, ada yang penasehat di salah satu bank ternama di Indonesia. Orang-orang hebat semua. Saya tanya sama mereka, ibu ini orang-orang IPB lah ya, Institut Pertanian Bogor gitu, ngerti. Saya mau tanya itu, kalau tanah kering, tandus, kerontang gitu, terus ada hujan, lalu tumbuh-tumbuhan, atau tadi itu tanah kering, begitu hujan kok bisa ada binatang, ada ikan segala macam. Itu yang bawa bibitnya siapa? Maksudnya air atau tanah? Jawaban mereka ternyata tanah. Jadi di tanah itu sudah ada bibitnya, tinggal nunggu datang hujan saja. Begitu ada air, ini tumbuh keluar. Dan tadi dia kecil kan, dia lemah. Tapi dia begitu ada air, dia terbelah, dia mampu menembus tanah yang keras, bisa menembus bebatuan, bahkan tadi cor-coran beton itu bisa tembus sama dia. Itu makna Rabbul Falaq. Jadi kalau kita baca Qul a'udzu birabbil falaq, kita ingat ya Allah, masalah saya ini sebenarnya nggak ada apa-apanya dibandingkan masalah makhluk-makhluk Allah yang lain. Tapi makhluk-makhluk itu yang kecil lemah saja bisa dapat jalannya dia bisa keluar, dia bisa mendapatkan peluang untuk bisa hidup. Masa saya manusia yang dibekali otak, akal, hati, mata, penglihatan, pendengaran, fisik, bahkan berpendidikan, masa kalah sama binatang-binatang itu? Saya ingat ibu saya itu nggak sekolah, Pak. Jadi SD aja enggak gitu ibu saya. Tapi beliau itu kalau ngomelin kita anak-anaknya, ada anaknya yang malas saja itu, misalnya bekerja malas gitu, apa beliau pesan? Jangan mau kalah sama ayam. Ayam itu nggak sekolah katanya. Tapi nggak ada ayam duduk di pinggir jalan ngemis. Ada pernah lihat? Ayam, kucing itu nungguin aja makan. Misalnya minta gitu, nggak ada. Dia pasti nyari sendiri gitu. Ini binatang aja dia bisa nyari sendiri. Dan Allah akan tunjukkan makanannya. Ya, bahkan kalau kata guru-guru kita, cicak aja cicak tuh. Makanannya kan nyamuk yang punya sayap terbang gitu.
kok bisa-bisanya gitu, cicak makanannya binatang yang terbang gitu, sementara dia nggak bisa terbang. Tapi kalau memang sudah dia ikhtiar, dia keluar aja, dia cari makan, dia cari aja dia kan. Dia still yakin aja akan ada nyamuk nemplok di tembok, dia still yakin aja begitu. Dia keluar aja tuh, dapat tuh kan. Ya. Jadi bukannya cicaknya yang mesti lompat, justru nyamuknya yang datengin tuh kan. Ya. Syaratnya cicak nih keluar dia cari makan, nanti datang tuh nyamuk. Ya. Kan lagunya begitu ya, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, terus datanglah seekor nyamuk, hap gitu. Bukan dia kemudian lompat nangkep nyamuk, jatuh nanti. Waduh. Itu Rabbul Falak tuh. Jadi Allah memberikan apa namanya? Ya semacam inilah pancingan lah ya, supaya orang berpikir. Ya, jangan pernah patah semangat, jangan pernah kita merasa minder, merasa nggak bisa, merasa nggak mampu. Karena Allah Al-Falak ya, Rabbul Falak, Allah membuka peluang, membuka kesempatan buat semua kita pasti bisa, pasti dapat. Yang penting kita mau nggak ikhtiarnya itu kan. Nah, itu Rabbul Falak. Jadi dulu orang-orang Arab itu bingung. Qul a'udzu birabbil falak. Katakanlah aku berlindung dengan Rabb al-Falak. Nanti maknanya sebagian ulama mengatakan al-Falak itu adalah subuh ya, waktu subuh. Apa sih istimewanya subuh itu? Kok Allah tiba-tiba menyebutnya Rabbul Falak? Kenapa enggak Rabbul Laili wan Nahar misalnya? Kenapa Allah ambil dari waktu siang itu atau waktu malam itu di waktu subuhnya itu misalnya? Nah, ini menggelitik buat sebagian orang. Kenapa ya? Tapi buat sebagian lagi, ya bodo amat lah, yaudah nanti Rabbul Falak lah. Mesti ribet-ribet amat, yang penting udah kalau Rabbul Falak selesai gitu. Ada orang yang dapat ilmu melihat sesuatu yang buat orang lain biasa, tapi buat dia nggak biasa gitu. Thomas Alva Edison cuma ngeliatin apel jatuh, muncul rumus apa? Gravitasi. Gravitasi siapa? Siapa? Newton, Isaac Newton ya. Kalau itu mah lampu ya. Isaac Newton, dia cuma ngeliatin kok buah jatuh ke bawah ya. Kalau buat kita kan emang ke bawah mau kemana lagi? Masa mau ke samping? Masa mau ke atas? Orang kita tuh, apalagi orang Betawi ya. Coba lihat tuh, jambu jatuh ke bawah, emang ke bawah mau kemana lagi? Buat Isaac Newton enggak. Kenapa ke bawah gitu? Kenapa enggak ke atas? Nah, terpikir kemudian ya muncullah rumus itu ya, gravitasi itu. Yang ternyata sampai sekarang luar biasa kemajuannya. Isaac Newton lihat kok bisa telur dikeremin sama induknya pecah gitu. Terbuka, terbelah, terus telur itu melahirkan anak-anaknya itu. Kok bisa gitu? Akhirnya dikeremin sama dia. Kok enggak gitu? 3 hari, 4 hari, 10 hari, lama gitu. Kok enggak gitu? Nah, ternyata energi panasnya berbeda. Nah, di situ kemudian dia lama-lama berpikir, jadilah lampu. Luar biasa ya. Itu mulai dari berpikir hal yang kelihatannya sederhana buat kebanyakan kita, ya udah biasa aja gitu. Tapi buat dia enggak itu. Mestinya ya seorang muslim itu begitu. Jadi kalau kita baca Quran itu, kita akan diajak banyak sekali dalam ayat Al-Quran itu memikirkan hal-hal yang amazing. Pada surat-surat yang baru judul Falak doang ya. Iya. Baru judulnya itu. Masya Allah. Luar biasa itu, Masya Allah. Itu kedalaman bahasa Al-Quran. Makanya Al-Quran itu dia sebetulnya dia sumber dari segala ilmu. Dia bukan kitab sains, tapi semua sains muaranya dari Al-Quran gitu. Kalau dia dijadikan kitab sains, dia akan lapuk karena sains itu kan teknologi akan berkembang terus gitu. Nanti akan ada saatnya ketinggalan zaman kan. Ya, lampu sekarang udah LED. Dulu petromak Pak, genjot kita. Nggak tahu ngalamin apa enggak. Iya. Waduh, kalau di kampung itu kalau ada hajatan ngompak gitu, sampai ini kembang ini ya. Buat lampu. Dan nggak bisa pelan-pelan kan, nggak bisa gitu. Masih begini tuh. Masih ingat ya. Masya Allah. Luar biasa tuh. Jadi ada istilahnya ketinggalan zamannya. Maka Al-Quran bukan sains, bukan kitab sains, tapi semua sains bermuara dari Al-Quran.
Dulu pernah sih kalau tidak salah itu tahun-tahun berapa itu tahun 2000 2001 2002 kalau nggak salah, ICMI itu mencoba apa islamisasi ilmu pengetahuan, tapi jadi kebablasan. Jadi dulu tuh saya masih ingat belajar fisika, kimia, geografi, itu setiap pembahasan itu ada ayat Al-Qur'annya gitu. Tapi ini belajar misalnya biologi, taksonomi, nah itu ada ayatnya. Nanti belajar lagi penyimpangan Mendel, ada ayatnya. Nah, itu semua ada ayatnya gitu. Jadi terkesan maksain gitu kan, nggak semua harus teori ada ayatnya. Nanti kalau teorinya bermasalah, itu orang bilang ayatnya bermasalah. Sampai dulu kan sebelum rame sekarang diperbincangkan masalah teori Darwin, dulu kan orang mengamini teori Darwin. Manusia itu berevolusi apa berevolusi ya? Evolusi. Dari tadinya makhluk air, lama-lama dia bergerak masih ada buntutnya, tapi mulai agak jalan tapi agak merunduk, jadilah dia seperti monyet. Terus lama-lama dia tegak, jadilah manusia gitu. Jadi manusia ini adalah hasil evolusi dari hewan di air itu, dari kadal, buaya. Jadi mungkin jadi buaya darat dari situ kali ya. Ada turunannya. Nah, itu jangan jadi kera. Kita buat orang beriman, ini nggak logis, ini nggak masuk akal gitu. Karena Allah ciptakan binatang, Allah ciptakan tumbuhan, Allah ciptakan jin, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan malaikat. Gitu. Kita berbeda dengan binatang. Dari sejak diciptakan pertama kali, Allah langsung karramna bani Adam. Nabi Adamnya dimuliakan, kita pun keturunannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak tanggung-tanggung, malaikat suruh hormat sama Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau binatang mustahil lah gitu. Nah di situ baru muncul. Nah kalau awal-awal misalnya teori Darwin dicari pembenarannya dalam Al-Quran, lalu muncul berikutnya, nanti orang akan mengatakan Al-Quran ini keliru berarti kan. Nah, jadi bukan begitu cara kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Taib. Itu menurut Ad-Dhahhak. Jadi Rabbul Falak, Al-Falak itu maksudnya adalah semua makhluk. Kenapa? Karena semua makhluk tercipta, lahir ke bumi ini itu proses pembelahan. Termasuk manusia. Manusia itu kan awal asal mula kita itu kan dari sel, sel sperma dengan sel ovum, kemudian bertemu, terjadilah fertilisasi, pembuahan. Setelah dia terjadi pembuahan, dia akan membelah tuh. Jadi berapa? 2 sel, 4 sel, terus begitu kan pembelahan sel. Dia membelah. Nanti lama-lama jadilah zigot, jadilah bayi, nanti muncul tangan, kuku. Itu kan prosesnya belah ini. Ini dan pas sekali kan terbelahnya di sini. Coba kalau miring ke sini kan, gede 3 di sini, ya nggak pas itu. Nah itu betapa luar biasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua proses pembelahan. Sampai kita lahir ke dunia itu kan, mohon maaf, itu kan ovarium terbuka, terbelah. Kalau dia nggak terbelah, nggak terbuka, nggak bakal keluar kita. Ya. Dan kita keluar itu ya bisa menembus yang dinding rahim yang tebal itu, yang sulit ditembus. Bayi yang lemah itu dia bisa keluar tuh, menembus tuh. Allah yang ngasih jalan Tuh, lagi ya. kalau bukan Allah yang ngasih jalan nggak bisa itu kita itu Pak, keluar itu. Gimana caranya keluar itu? Itu Allah maha kuasa. Jadi kalau ada orang masih merasa mentok gitu, merasa buntu dalam hidupnya, akhirnya sampai nauzubillah dzalik bunuh diri, ini kebangetan itu manusia itu. Padahal kan selama kita masih hidup, jatah kita berarti masih ada kan. Tinggal kita mau cari jatah rezekinya maksudnya. Berarti tinggal kita mau gerak saja itu pasti ada. Ya, Allah akan membuka peluang, membuka jalan terus begitu. Kita ini kan nggak mungkin bisa menikmati listrik sekarang kalau seandainya Thomas Alva Edison nyerah di percobaan yang ke-999-nya itu. 1000 kali melakukan percobaan gagal dan bisa ya akhirnya. Cuma sayang mereka nggak beriman ya, bukan muslim. Kalau muslim, wah amal jariahnya nih, masya Allah ya, amazing ini. Semua tempat kayaknya ada listriknya. Ya. Seprimitif-primitifnya primitif juga tetap butuh ya penerangan itu. Ya mungkin ada sih di sebagian masyarakat pakai obor gitu, tapi secara umum kayaknya semua dunia pakai dah listrik itu. Tempat-tempat ibadah juga pakai. Oh itu kalau muslim Pak, masya Allah. Dan itu amalnya banyak banget ya. Dan itu berasal dari ngeliatin telur dikeremin sama ayam kok bisa netes gitu. Yang kita juga setiap hari ngeliat juga gitu. Tapi kita nggak mikir apa-apa dari situ. Cuman ini kapan dia gede nih ayam, gue mau potong, gue mau bakar nih. Paling gitu aja kita ya. Insya Allah. Nah itu kata Imam Ad-Dhahhak. Jadi Rabbul Falak artinya
Rabb semua makhluk, karena makhluk sejatinya diciptakan oleh Allah melalui proses pembelahan. Sementara Imam Mujahid, Imam Atta, At-Tabari, dan juga mayoritas ahli tafsir mengatakan ini maksudnya adalah subuh. Falak artinya subuh. Dalam surat Al-An'am ayat 96. Tadi 95, sekarang 96-nya. Ayat 96, surat Al-An'am ayat 96. Nah, di sini Allah mensifati faliqul isbah. Allah lah yang membelah subuh sebenarnya secara bahasa. Cuman subuh bukan terbelah, menyingsing. Allah lah yang menyingsingkan waktu subuh. Kenapa disebut faliqul isbah? Karena kan malam ini pekat dia sebenarnya. Jadi kalau kata Einstein, gelap itu bukan ketiadaan cahaya. Jadi malam ini bukan karena nggak ada matahari. Matahari ada. Tapi Allah ciptakan malam itu memiliki molekul-molekulnya sendiri, berbeda dengan molekul di siang hari. Jadi siang itu memang Allah ciptakan sendiri, malam Allah ciptakan sendiri. Jadi bukan apa itu malam karena nggak ada matahari, apa itu siang ada matahari karena cahaya, bukan. Nih sekarang kita bikin lampu cahaya itu dia tetap tidak bisa mengubah malam seperti siang, nggak bisa. Jadi malam itu sendiri, siang sendiri. Nah malam ini lebih pekat dia. Semakin malam ini semakin pekat. Puncak pekatnya malam itu adalah justru ketika dia mendekati waktu subuh. Jadi bukan jam 12 malam, bukan. Pas dia mau mendekati subuh itu pekat-pekatnya malam. Disitulah kita disunahkan sunat tahajud di sepertiga terakhir, pas mau mepet ke subuh. Ya, jam 3, jam 4 lah itu. Itu justru puncak pekatnya malam itu. Nah setelah puncak pekatnya malam, lalu Allah hadirkan subuh. Subuh itu kan sebenarnya pantulan sinar matahari yang memancar, membelah pekatnya malam. Maka disebut faliqul isbah. Rabbul falak, maka disebut al-falak itu subuh karena dia artinya aslinya itu terbelah. Dari yang pekat itu terbelah, terbuka. Kenapa Allah panggil Allah sebut Rabbul falak? Kenapa enggak Rabbul subuh sekalian misalnya? Karena Allah mau menjelaskan prosesnya itu. Terbelahnya itu, sehingga muncul waktu subuh. Kenapa ini? Pertama, kata Ibnu Ashur ya, malam itu identik dengan keburukan. Jadi orang kalau malam itu biasanya takut ya, serem lah mau ngapa-ngapain. Semakin malam ketakutan semakin tinggi biasanya. Jadi kalau masih nginep aja nih, Allah baru jam 10 gampang. Pulang nggak apa-apa, masih aman, masih rame orang jam 10. Tapi kalau udah jam 2 malam, iya juga ya, serem ya, takut ada begal, ada apa gitu. Udah nginep aja sini, iya deh. Gitu. Tapi kalau masih jam 10, jam 11, jam 12, masih baru jam 12 gitu. Tapi kalau udah jam 2, baru jam 2, nggak ada, udah jam 2 pasti bilangnya kan. Karena kondisinya udah berbeda tuh. Sehingga orang biasanya ketakutan melakukan aktivitas. Nggak usah kita keluar rumah. Kadang bangun dari kamar tidur, ke WC aja, kamar mandi, takut tuh udah tuh. Udah jam 2 lagi. Malam Jumat lagi nih, tahan aja dah. Nah itu biasanya gitu tuh. Takut. Nah ketakutan ini akan hilang begitu sudah masuk waktu subuh. Takut nih, udah subuh, tenang. Nah itu udah begitu tuh. Ketakutan udah otomatis akan hilang. Udah bisa pulang. Dibilang pulang jangan malam-malam, malah ya subuh sekalian gitu.
Kan nggak boleh pulang malam, jadi pulangnya subuh. Katanya. Jadi malam itu identik dengan keburukan, kejahatan yang menakutkan. Begitu subuh hilang. Nah, itu bahkan termasuk di apa istilahnya dongeng ya, cerita rakyat. Cerita rakyat dongeng itu kan kebanyakannya khurafat. Kisahnya siapa? Sangkuriang sama siapa? Dayang Sumbi apa Dewi Sumbi apa siapa namanya itu? Dayang Sumbi ya. Yang konon kabarnya ini adalah ibu kandungnya kan. Tapi karena keseringan makan dedaunan jadi nggak tua-tua, mukanya muda terus. Jadi kalau pengen punya bini muda terus Pak, nah udah kasih lalapan aja tuh tiap hari. Makan alam mulu tuh Pak. Enggak ya itu ya. Yang ada cepet tua, ngamuk terus. Kapan? Ini singkong lagi, daun singkong lagi katanya. Jadi, nah itu kan, ini kan cerita, ya mohon maaf ya, kebanyakannya khurafat gitu. Dia nggak realita, nggak hakiki. Nah, akhirnya dia mau menikah, Dayang Sumbi tahu nih ternyata dia adalah anaknya itu yang sekian hari atau sekian tahun tuh nggak tahu di mana gitu datang, tiba-tiba naksir sama Dayang Sumbi. Mau menikah, ini bahaya menikah dengan ibu dengan anak kan haram, nggak boleh. Maka dengan berbagai macam cara dia tolak, tetap kekeh. Akhirnya ya boleh kau menikahiku dengan satu syarat, bendung kali apa Citarum apa Cisadane, Citarum ya. Dan itu harus bendung, lalu nanti bikin perahu untuk kita ya berlayar lah gitu. Dan itu harus selesai sebelum masuk waktu subuh. Akhirnya dia kerjakanlah di bantuan jin apa segala macam di bendung itu. Wah, dilihat sama Dayang Sumbi, ini kayaknya kelar nih sebelum subuh nih. Maka dia apa namanya ambil lesung itu, kemudian dia numbuk begitu, lalu ayam dengar udah numbuk lesung padi itu, ayam bangun dipikir udah jam 5 nih. Ayam ternyata ketipu juga ya. Pikir udah subuh itu. Akhirnya kukuruyuk dia. Oh, kuruyuk ya. Nah, jin-jin yang bantuin Sangkuriang akhirnya langsung pada kabur, lari gitu. Kenapa? Karena sudah dianggap masuk waktu subuh. Dongeng saja itu nggak bisa dia menyelisihi kaidah ini. Kalau sudah masuk waktu subuh, segala kejahatan mestinya hilang sudah. Dongeng pun begitu, hilang udah selesai. Nah, itu Rabbul Falak. Maka kata Ibnu Asyur, jadi Al-Falak itu adalah secercah harapan yang menghilangkan segala macam ketakutan. Maka Rabbul Falak itu artinya Rabb yang bisa menghadirkan secercah harapan di tengah kegelapan. Nah, itu kalau istilahnya Buya Hamka, setelah gelap habis gelap terbitlah terang. Bukan itu Kartini ya? Kartini bukan Buya Hamka. Habis gelap terbitlah terang. Nah, itu Al-Falak. Taib, sampai sini nah, itu makna Al-Falak ya. Jadi setelah gelap terbitlah terang, menunjukkan bahwa akan ada banyak celah, ada banyak harapan, ada banyak kemungkinan-kemungkinan. Pokoknya yakin selama kita masih hidup, Allah pasti akan berikan jalan. Yang penting kita mau bergerak, kita mau beraktivitas. Itu karenanya Umar bin Khattab mengambil momentum kalender umat Islam itu dari hijrah. Bukan dari wafatnya Rasul, bukan dari lahirnya Rasul, bukan dari peristiwa Isra Mi'raj, bukan dari apa lagi? Maulid Rasul, Isra Mi'raj, apa lagi? Nuzulul Quran, Ramadan, bukan. Padahal peristiwa-peristiwa ini dahsyat luar biasa. Umar lebih memilih hijrah. Kenapa? Karena hijrah itu ada pergerakan. Kalau Nuzulul Quran, Isra Mi'raj dan yang lainnya, Rasul aja yang mengalami. Tapi kalau hijrah ini bergerak, pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Jadi hakikatnya manusia ini harus bergerak kita, Pak. Kita kalau kita diam aja, mati kita. Mohon maaf, kalau lagi masih aktif kerja itu kan nungguin kapan libur, kapan bisa cuti gitu ya. Tapi begitu pensiun, kangen dia dengan aktivitas. Yang dicari justru aktivitas kan, kesibukan gitu. Kemarin aja waktu kerja, pengen libur. Sekarang dikasih libur selamanya, nyari kerjaan gitu. Maunya gimana sih? Nyari kesibukan gitu. Karena memang manusia itu fitrahnya dia bergerak dia. Ya nggak bisa diam. Ya kita harus bergerak. Kata Imam Syafi'i, wa ra'aitu rukudal ma'i yufsiduh. Aku lihat air itu kalau diam rusak. Sementara tubuh kita ini itu berapa puluh persen ya? 60% apa berapa persen? Itu air isinya kan? Jadi kalau nggak kita bawa gerak, sakit. Rusak gitu. Kalau nggak beraktivitas rusak badan kita.
Maka selama kita mau bergerak, beraktivitas, Allah akan memberikan jalan, itu pasti. Kalau udah nggak ada jalan berarti udah mati kita, siapa aja udah mau mati itu berarti. Udah nggak ada jatahnya lagi maksudnya. Taib, sampai di sini wallahu taala alam bissawab. Sebelum tutup mungkin ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau diluruskan jika ada yang keliru, falyatafadhal mashkura. Cukup insyaallah ya. Taib, mudah-mudahan Jadi berarti nanti yang kejahatan waktu subuh kan itu. Kalau untuk dirasa min syari. Oh nanti mungkin. nanti ya ini Kejahatan. Robnya dulu, Robnya dulu. Memperkenalkan falak. Memperkenalkan, iya. Orang kalau Rob udah tahu, nah terus al-falaknya ini, jadi Allah ingin memperkenalkan dirinya sebagai zat yang maha mampu memberikan jalan keluar dari setiap masalah, gitu maksudnya. Taib, mudah-mudahan Allah selalu bantu kita dalam memahami syariat agamanya, terutama mentadaburi dan mengkaji ayat-ayatnya, sehingga mudah-mudahan hidup kita di dunia ini penuh dengan keberkahan, dan besok ketika berada di alam kubur, Al-Quran mudah-mudahan datang memberikan nur cahaya yang menerangi alam kubur kita, dan ketika di yaumul mahsyar, Al-Quran juga datang menjadi nur cahaya yang menerangi langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.